Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Rider Gresini Racing Ducati, Enea Bastianini, menebus kekalahan dari Francesco Bagnaia di Misano dalam MotoGP Aragon. Ia meraih kemenangan keempat musim ini berkat manuver impresif pada lap terakhir. Francesco Bagnaia versus Enea Bastianini, Jilid 2. Itulah yang tersaji dalam balapan Grand Prix Aragon, Minggu tanggal 18 September tahun 2022. Duo Italia ini melanjutkan duel GP San Marino di sirkuit Misano 2 pekan lalu. Bila di Misano Pecco sapaan Bagnaia yang keluar sebagai pemenang, maka di Aragon Bastianini sukses mengalahkan rider Ducati Lenovo Team tersebut, yang bakal jadi rekan setimnya pada MotoGP 2023. La Bestia memperlihatkan penampilan yang solid sejak lap pertama. Di tahap awal ia mampu mengasapi Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, dan rekan setim Bagnaia, Jack Miller, tanpa kendala berarti. Memulai lomba dari grid start ketiga, Bastianini kemudian melesat memburu Pecco yang mulai nyaman memimpin. Sejak naik ke P2, La Bestia terus menekan dengan keras. Bahkan hal itu membuatnya melakukan beberapa kesalahan kecil yang sempat menjauhkannya dari Bagnaia. Tetapi juara dunia Moto2 2020 tersebut dapat bangkit dan menunjukkan kecepatan luar biasa. Manuver yang menentukan terjadi pada percobaan terakhirnya di lap ke-23 atau final, ketika Bastianini menyalip Bagnaia di pintu masuk tikungan 7. Setelah itu ia terus menahan serangan balasan sang rival. Pada akhirnya La Bestia berhasil melewati garis finish lebih dulu dari Pecco, dengan gap yang sangat tipis 0,042 detik. Angka itu tidak berbeda jauh dengan di Misano, saat mereka hanya dipisahkan 0,034 detik. Enea Bastianini pun bisa tersenyum puas karena kemenangan ini menjadi yang keempat untuknya sepanjang musim 2022. Sebelumnya ia sukses mengklaim podium tertinggi dalam GP Qatar, Amerika dan Prancis. Sebenarnya itu adalah balapan yang sangat rumit karena bahkan di sini, di Aragon, Pecco sangat cepat dan tidak membuat kesalahan. Sementara saya sedikit melebihi batas pada poin-poin tertentu, kata La Bestia seusai lomba. Bastianini lalu menjelaskan bagaimana ia merencanakan manuver penentu yang dieksekusi dengan baik untuk mengambil posisi terdepan dan membandingkannya dengan lap-lap akhir GP di San Marino. Pada awal race saya senggolan dengan Alex Espargaro dan tak mudah memulihkan posisi. Saya juga membuat beberapa error, tetapi saya bisa mengejar Pecco. Di lap terakhir kali ini memungkinkan untuk menyerang, ujarnya. Saya bisa lebih dekat dengan Pecco daripada di Misano dan saat saya melihat saya keluar dari tikungan 5 dengan baik, saya berpikir untuk bergeser ke dalam. Saya masuk cukup keras dan memenangi balapan. Di Misano saya tidak perfect dan ketika saya melihat lagi balapan membuat saraf saya naik. Saya akan menonton yang ini, GP Aragon, dengan lebih senang. Kami dipisahkan 1/1000 detik dalam kedua race tetapi itu membuat perbedaan. Lebih lanjut, Bastianini tampaknya telah kembali ke jalur yang benar, setelah liburan musim panas. Jeda tersebut jelas membantu pemuda 24 tahun itu. Ia mengaku mendapatkan kembali kepercayaan diri pada motornya. Hari ini saya kuat di tikungan dan mampu menjaga keseimbangan di depan untuk berbelok. Ketika saya memiliki kepercayaan diri pada motor ini, saya bisa lebih kencang. Usai libur musim panas, saya kembali yakin 100% dengan motor, dan kini saya harus menjaganya hingga akhir musim. Pungkas La Bestia. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Hasil kualifikasi MotoGP Aragon Spanyol, Bagnaia pole position,
Fabio Quartararo start grid ke-6. Francesco Bagnaia merebut pole position MotoGP Aragon setelah menjadi pembalap tercepat di kualifikasi kedua, Q2, di sirkuit Motorland Aragon, Sabtu tanggal 18 September tahun 2022. Pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo tersebut menjadi yang tercepat setelah mencatat waktu lap 1 menit 46,069 detik, yang dibuatnya pada lap ke-6 dari total 7 lap yang dilibasnya di Q2. Bagi pembalap asal Italia tersebut, inilah pole position ke-11 sepanjang karirnya di MotoGP sejak debut pada 2019. Ini juga menjadi start terdepan Bagnaia di MotoGP musim 2022 atau yang pertama sejak Dutch TT di sirkuit Assen pada tanggal 25 Juni lalu. Saya memang berusaha keras untuk membuat waktu lap bagus di sini karena para rival memang kuat. Fabio Quartararo juga sangat cepat di kualifikasi. Karena itulah start di depan sangat penting di sini, ucap Bagnaia. Para pembalap pemakai Ducati menguasai baris terdepan untuk start MotoGP Aragon yang digelar hari Minggu. Rekan setim Bagnaia, Jack Miller serta Enea Bastianini Gresini Racing, masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga. Hingga kurang dari 5 menit Q2 berakhir, Bastianini masih berada di P1 dengan unggul 0,053 detik atas Bagnaia di posisi kedua, diikuti Miller di peringkat ketiga. Namun situasi itu berubah saat finish Q2. Target saya memang di kualifikasi ini memang start dari front row dan itu berhasil. Saya akan berusaha merebut kemenangan pada lomba besok, ucap Bastianini. Sementara Alex Espargaro, Aprilia Racing, akan start dari baris kedua tepatnya grid keempat setelah hasil Q2. Sebelumnya peringkat ketiga klasemen MotoGP itu menjadi yang tercepat di Q1. Performa pembalap veteran Spanyol itu memang kurang berkembang pada awal-awal sesi Q2. Ia baru melesat sekira 1 menit sebelum sesi berakhir, saat mampu melesat dari P11 ke P2 untuk akhirnya harus puas finish di posisi keempat. Uniknya peringkat kedua pada Q1 Johan Zarco akhirnya juga finish tepat di belakang Alex Espargaro di Q2 alias P5. Zarco menjadi pembalap pemakai Ducati keempat yang mampu menembus 5 besar Q2. Sementara itu, juara dunia dan pemimpin klasemen MotoGP Fabio Quartararo, akan start dari baris kedua usai menempati P6 pada akhir Q2. Turun dengan ban depan belakang keras lunak, upaya keras Quartararo menjelang Q2 berakhir membuatnya hampir terjatuh di tikungan 2. Aragon memang bukan trek yang ramah bagi Yamaha, meski pabrikan garpu Tala mengoleksi 3 kemenangan lewat Jorge Lorenzo pada 2014 dan 2015, serta Franco Morbidelli musim 2020, dalam event bertajuk Grand Prix Teruel. Sebelum menginjakan kaki di sirkuit, El Diablo sendiri sudah mengantisipasi kesulitan yang akan dihadapinya. Namun dia tetap mengusung optimisme dan kepercayaan diri agar dapat melewati semua rintangan. Saya pikir GP Aragon akan menjadi balapan terberat dari GP yang tersisa. Tapi saya tetap fokus dan saya ingin menjadikannya balapan yang hebat. Saya belum pernah finish lebih baik dari 5 besar, semoga kami tampil kuat balapan nanti, ucapnya. Kendati tetap berpeluang memulihkan posisi saat balapan, Quartararo perlu memikirkan strategi jitu guna meredam Francesco Bagnaia, Jack Miller, Enea Bastianini serta Johan Zarco yang start di depannya. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.